Oke teman-teman, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Hari ini teman-teman, IHSG-nya tuh sempat sentuh di 7.230-an. Namun closing dari IHSG itu gagal bertahan di 7.200-an ya. Karena saham penahannya juga nggak banyak teman-teman. Dan juga diperparah di akhir sesi 2 itu banyak saham yang closingnya adalah lebih rendah dari ketika intraday teman-teman. Ya baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Ya, IHSG-nya gagal bertahan di 7.200, teman-teman bisa lihat hari ini high-nya adalah di 7.230. Tadi saya pikir wah ini udah bagus nih sebenarnya pergerakan dari IHSG. Namun harus kita sadari teman-teman bahwa ini adalah hari Jumat di mana orang itu kalau positioning barang apalagi posisi baru di hari Jumat itu cenderung males ya. Saya sendiri Jumat itu nggak pernah positioning nginep teman-teman, kecuali harganya bagus banget atau adalah barang-barang yang kemarin yang saya beli atau kemarin-kemarinnya sebelum hari Jumat yang saya beli di bawah. Kalau misalkan di pagi hari Jumat saya dapat barang bagus, biasanya adalah hanya untuk day trade atau ya pokoknya saya akan sebisa mungkin dalam posisi tidak margin di hari Jumat teman-teman. Nah, sebenarnya pergerakan dari IHSG itu hari ini bagus ya. Bagus. Pergerakannya itu bisa tadi kan di atas di atas close-nya kemarin. Namun saya menyadari juga hari ini IHSG-nya itu didorong oleh saham-saham yang ya boleh dibilang tidak biasa seperti itu, tidak biasa. Jadi kalau teman-teman yang pernah mengikuti atau setia mengikuti channel saya itu selalu memetakan saham-saham penggerak indeks seperti ini. Jadi ini adalah harga lama, ini saham penggerak indeks ya teman-teman. Ini saya geser dulu. Ini adalah saham penggerak indeks, saya geser ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di bagian kanan yang saya gerakin ini adalah peta pergerakan saham-saham penggerak indeks. Ada BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI. Ini saya satukan ke satu warna. Ya, kemudian yang hijau ada Bian, ada United Tractor, Adaro itu adalah batu bara, dan kemudian ada yang saya warnain apa itu? MDKA, kemudian apa? TPIA ya, warnanya yang pink, MTK itu saya warnain satu karena memang itu saya satukan untuk saham-saham yang lincah ya. Tapi kadang pergerakannya dia berbeda dengan sektornya. Terus kemudian ada juga yang biru, Unilever, MSP, ICPB. CPIN adalah sektor consumer. Dan juga teman-teman ada juga yang oranye, GoTo dan Arto. Ini saya percaya bahwa pergerakan saham-saham di dalam 20 penggerak bursa ini dia akan berganti-gantian teman-teman. Kalau kemarin-kemarin kenaikan IHSG adalah didorong oleh big cap banking, dan saat ini teman-teman bisa melihat bahwa pergerakan big cap banking ini sudah 2 harian tertahan. Tetapi kenapa IHSG-nya bisa naik? Nah, kemarin sudah saya bahas bahwa kenaikannya adalah karena GoTo-nya naik. Kalau kemarin Arto-nya kan belum naik. Nah, hari ini Arto-nya terkoreksi lagi, tapi tadi kan sempat bergerak juga. Dan tadi juga kalau teman-teman yang ngikutin channel saya, channel Telegram, saya sampaikan di pagi hari itu ada istilahnya di susunan saham-saham penggerak bursa ini yang bergerak hanya Arto, GoTo, Telkom. Baru kemudian di akhir itu di tengah ya, BCA ikut bergerak. Namun demikian kondisi closingnya hari ini teman-teman bisa ngelihat ya. Closingnya adalah seperti ini. BCA yang awalnya hijau sekarang turun teman-teman. Kemudian Telkom juga ini masih hijau.
Go-to-nya sempat ke 344 ya teman-teman, 344. Sekarang dia kembali ke close-nya kemarin atau tidak jadi naik 10 poin. Padahal tadi GoTo adalah pendorong pergerakan dari IHSG. Dan juga Artonya tadi sempat di 9675 kalau nggak, 97 ya, 9700, tapi terus closingnya turun. Jadi di video itu di channel juga udah saya bahas bahwa gerakan hari ini bursa itu dijaga oleh saham yang warnanya orange, yaitu GoTo, Arto, Telkom, dan BCA. Which is ini adalah di luar kebiasaan ya teman-teman. Di luar kebiasaan, tapi saya tidak kaget, tidak heran. Karena memang pergerakan indeks itu dipengaruhi oleh saham-saham pembentuk indeks ya. Di mana saham pembentuk indeks ini saya percaya berdasarkan pengamatan saya selama trading ini tidak akan naik bareng atau jarang naik bareng ataupun jarang turun bareng. Yang ada adalah berganti-gantian. Ketika big cap bankingnya naik, konsumer biasanya nggak kemana-mana ya seperti itu. Terus kemudian juga GoTo, Artonya nggak kemana-mana. Ini berdasarkan pengamatan. Sebagian besar pengamatan saya benar. Ini cukup membantu saya dalam pengambilan keputusan. Dan hari ini terjadi seperti itu ya, bahwa dorongan kenaikan IHSG itu hanya di-maintain oleh GoTo, Arto, Telkom, BCA. Pun untuk closing ya, pun untuk closing dari saham-saham yang saya sebut tadi banyak yang turun kecuali Arto. Artonya kan turunnya juga naiknya banyak tadi, tapi terus akhirnya turun, jadi kenaikannya jadi sedikit. Dan juga GoTo nggak jadi naik, BCA nggak jadi naik ya. BCA malah dari 8.000 ke 7.600, dan kemudian yang hanya bertahan hanya Telkom. Jadi sebenarnya dengan memahami pola-pola seperti ini teman-teman bisa memiliki kesempatan. Jadi salah satu alasan saya, kemarin kan juga udah saya bahas di video saya, kenapa kok saya masuk ke saham GoTo ya, karena apa? Ya karena kan big cap bankingnya udah di atas. Dan big cap banking saat ini ada bahasan yang menjadi perhatian para pelaku pasar, yaitu rilis data suku bunga teman-teman ya. Rilis data, sebentar saya cekkan dulu, rilis data tanggal 23. Saya cekkan dulu tanggal 23 ini ada rilis data, ini kaitannya adalah dengan saham banking teman-teman. Nah ini, bahwa tanggal 23 ini ada keputusan suku bunga ya. Suku bunga kita itu kan masih 3,5, ini konsensusnya belum ada, tapi sepertinya konsensusnya tetap di 3,5 teman-teman ya, 3,5. Jadi kemungkinan suku bunga acuan tidak naik, tetapi market sepertinya juga masih wait and see. Kenapa? Karena kalau kita lihat berita-berita ini kan juga saya baca sekilas itu kemungkinan kenaikan BBM karena harga minyak ya. Padahal harga minyaknya udah turun ya teman-teman. Ini kita lihat dulu. Harga minyaknya masih tinggi, masih di kisaran 90-an ya. Hitungannya masih tinggi. Dan ya harga energi ini kan sebenarnya masih tinggi kan teman-teman. Seperti harga coal ini kan juga masih tinggi di sekitar 400-an ya, 410-an, 415-an seperti itu. Jadi saat ini para pelaku pasar masih wait and see untuk menunggu berita ini ya. Berita rilis suku bunga mau di berapa, walaupun sepertinya tidak akan dinaikkan, tapi tetap wait and see. Yang kedua, kalau kita lihat berita, tadi saya udah ngerangkum kok teman-teman. Ini ya, jadi saya perbesar dulu. Ini intinya pokoknya rangkuman dari beberapa berita hari ini, yaitu defisit neraca perdagangan migas ya, yang dipengaruhi oleh kenaikan impor. Jadi impor BBM seiring permintaan yang meningkat karena mobilitas masyarakat dan juga tingginya harga minyak dunia. Selain itu investor juga masih menunggu rapat Dewan Gubernur BI untuk memutuskan suku bunga minggu depan ya, sekitar tanggal 23 tadi ya. Ya, sementara saya dapat datanya itu teman-teman, Jadi memang selain hari Jumat, terus juga saham banking juga nggak kemana-mana, terus kemudian juga rencana rilis suku bunga bulan depan membuat marketnya enggan bergerak, dan
teman-teman bisa lihat akhirnya IHSG-nya juga tidak mampu closing di atas 7.200. Utamanya jelas sekali ya penyebabnya karena saham-saham yang tadinya tinggi naik itu closingnya turun ya. Itu jelas sekali teman-teman bisa melihatnya di chart ya. Teman-teman jelas sekali bisa melihatnya di chart, contohnya seperti ini. Kalau sebagai contohnya BBCA. Teman-teman hari ini akan mendapatkan bahwa hari ini itu banyak saham yang pergerakannya seperti ini. Marubozu turun, dan turunnya ini sebagian adalah engulf atau menutup candle yang kemarin, jadi sinyalnya jadi nggak bagus. Kalau BCA ini belum menutup tapi hampir menutup. Nah, kita bisa ngelihat dalam chart yang lebih besar ini di dalam menitan teman-teman. 1 menitan pun kelihatan sekali bahwa BCA ditarik di closingnya. Nah, ini seperti ini ditarik di closing. Contoh lainnya coba saya cek apa ya, BBRI coba. Sama juga BBRI dari 4320-an ditarik turun. BBNI coba saya cek dulu. Iya, rata-rata closingnya dia lebih rendah ya teman-teman. Sehingga ini yang membuat IHSG-nya itu akhirnya closingnya turun ya, gagal bertahan di 7.200. Saya nggak bisa bahas semuanya, tapi intinya kalau teman-teman nanti bongkar chart itu akan menemukan bahwa hari ini banyak banget saham yang closingnya di akhir sesi 2 itu banyak yang ditarik turun seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita bicara dulu teman-teman untuk pergerakan dari IHSG. Saat ini IHSG walaupun tadi sempat sentuh di 7230-an teman-teman. Ini closingnya adalah turun 0,19% atau 14,124 poin ke 7.172. Untuk support 7.180 jebol ya teman-teman. Akhirnya dia mengambil support lagi di 7.155. Untuk resistan masih menggunakan support yang jebol itu yaitu 7.180, kemudian 7.235-an ya. Jadi sebenarnya secara tren sih masih lanjut. Apalagi dalam weekly-nya masih jelas banget. Closing minggu ini dia di atas trend line yang saya bikin. Jadi IHSG-nya ini secara tren masih bagus banget. Cuman hari ini Jumat dan juga big cap banking banyak yang dibanting. Dan juga minggu depan adalah rilis suku bunga dan juga tadi adalah berita tentang defisit migas tadi ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat untuk market regional teman-teman. Market regional ini barusan saya refresh. Untuk Eropanya dia masih merah ya. Untuk Amerikanya itu hijau tapi tipis, dan untuk Asianya juga closing tipis ya. Ini indeks US ini maksud saya IDR-nya atau rupiahnya dia melemah sedikit ya. Terus DoFood-nya ini teman-teman, DoFood-nya ini adalah mix ya antara merah sama hijau seperti itu. Sebagian merah dan sebagian hijau. Kita lihat dulu ya untuk dalam chartnya dari ini dari bursa. Kalau tadi adalah nilainya, sekarang chartnya teman-teman bisa ngelihat untuk Dow Jones dia masih tren bagus ya, retracement-nya masih sedikit aja. Nasdaq-nya juga demikian, masih retracement kecil aja. SP500 juga demikian. Yang masih jelek adalah regional Asianya memang masih terpuruk ya teman-teman. Nikkei memang beda cerita dengan Hang Seng, dia masih naik. Terus kemudian ini Eropa juga retracement, cuman retracement-nya agak lebih dalam seperti itu. Oke, kemudian teman-teman kita lihat dulu untuk harga komoditas. Nah, kita cek dulu untuk harga komoditas ya, teman-teman. Harga komoditas kita lihat dari crude oil ini kisarannya masih di bawah 90 ya, teman-teman. Secara tren gigi gergaji turun, ada rebound, turun, ada rebound. Saat ini nilainya di bawah 8 di bawah 90 ya. Kemudian untuk coal masih bertahan di atas $400 ya. Kemudian untuk natural gas harganya itu natural gas tuh sentuh resistan. Nah, kemarin teman-teman masih ingat kan? Ini saya sampaikan bahwa natural gasnya adalah naik setinggi ini tentunya yang terkait
langsung adalah saham-saham yang terkait gas ya. Dan perusahaan gas hari ini teman-teman bisa lihat naik. CPO-nya ini yang masih belum kemana-mana. Harganya memang bisa bertahan di atas 4 ribuan, 4.150 ringgit teman-teman. Tapi CPO-nya di kita juga masih belum kemana-mana. Sebagian saja yang sudah bergerak. Tadi saya lihat ada seperti SSMS. Coba nanti kita lihat ya teman-teman. Terus kemudian apalagi crude oil sudah, coal sudah, nikel ya. Nikel ini kisarannya masih sama. Jadi setelah dia turun dalam kemarin sempat technical rebound, tapi ini konsolidasi di area penguatannya kemarin ya. Terus kemudian untuk harga jagung ini sedikit mulai merangkak naik, dan juga kemudian untuk harga soybean atau kedelainya ini juga sudah mulai merangkak naik. Dan kita bisa melihat bahwa saham-saham yang terkait pakan ternak kemarin bagus karena harga komponen pakan ternaknya turun, tetapi ketika sekarang harga komponen pakan ternaknya mulai merangkak naik, saham dari pakan ternak juga ketemu resistan hari ini dan turun. Pergerakannya masih sideways ya teman-teman, terpola atas bawah seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman mau masuk di saham pakan ayam, polanya adalah masih pola trading ya, pola-pola sideways ya, pola-pola rentang pendek seperti itu. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lihat dulu saham-saham apa, sektor-sektor apa yang bergerak hari ini. Nah, kalau teman-teman yang ngapalin pergerakan market seperti saya tadi ngelihat bahwa hari ini sebenarnya banyak banget saham-saham, sektor-sektor saham, indeks saham yang hijau teman-teman. Benar-benar banyak banget. Tapi closingnya seperti ini. Tadi itu banyak banget histogramnya yang berada di atas, tapi per closingnya jadi seperti ini. Artinya, ya memang secara keseluruhan banyak sektor yang turun. Kalau teman-teman yang hari ini masuk pagi ini, saya sudah bisa pastikan masih dalam kondisi nyangkut. Hari ini saya juga trading berdasarkan ini teman-teman. Jadi berdasarkan chart ini, saya tadi masuk pagi-pagi di saham energi. Saham energi ini coba sekilas saya bahaskan. Saya tadi masuk sekilas saham energi itu, ketika saya klik, saya mendapati saham BES. Nah, BES ini Batu Licin Nusantara Maritim. Saya tadi masuk saham ini teman-teman, tetapi short term trade, jadi saya udah buang semua teman-teman. Sempat 2 kali masuk, udah buang semua, lumayan ya, buang bensin seperti itu. Saya masuk di sesi 1 dua counter ya, terus kemudian udah nggak masuk lagi, jadi saya buangnya tuh di atas 280 teman-teman, 280, 290 ini sudah saya buang semua 2 kali. Setelahnya udah nggak ngambil lagi karena saya hanya ngikut arus. Jadi ketika arusnya naik saya ngikut, tetapi ketika turun tetapi nggak ada arus ke atas atau ke kanan, saya nggak ngambil. Jadi memang tape reader atau tape reading atau trader yang menggunakan Bitover ini seperti saya ini, kalau fast trade itu hanya masuk ketika ngelihat bahwa arah pergerakan tuh ke kanan. Karena kita adalah buy dan sell higher, maka kita harus bisa mendapatkan saham yang bergerak ke kanan. Walaupun saham itu kemudian turun, tapi kalau arah geraknya adalah ke kiri atau ke bawah, maka kalau saya tidak ngambil karena saya bukan nge-short, tapi saya adalah buy and sell higher, jadi saya harus masuk pada saham yang gerakannya ke kanan. Itu trading idea yang saya dapat hari ini, yaitu dari ngelihat kondisi chart ini. Nah, per closing ini teman-teman, ini sahamnya yang bertahan di area hijau, sektor saham yang bertahan di area hijau itu nggak banyak ya, nggak banyak. Coba kalau kita lihat dulu, tapi saya yakin ini udah banyak komposisinya yang berubah. Yang masih bertahan hari ini hijau adalah di saham MES BUMN. Apa saja sahamnya teman-teman? Kalau ini kita kupas teman-teman, kita pasti akan dapat saham-saham yang sama. Ya intinya coba saya tulis saja, saya lingkarin, nanti akan saya analisa. BRIS ya. BRIS hari ini reboundnya lumayan teman-teman. Pegas juga, nanti kita bahas. BRIS Pegas. IPCC jarang saya bahas, tapi boleh dilihat sekilas. IPCC kalau ngelihat chartnya saya skip karena tidak ada yang signifikan, tidak ada yang menarik ya.
Ini kan hanya berdasarkan dari screener ini aja teman-teman. Ya urutan ini. Tins ya, Tins oke. Jadi Tins hari ini oke banget pergerakannya. Dia mendahului pergerakan dari Antam, Inco dan MDKA ya. Elsa juga, Elsa termasuk saham-saham energi, Elsa, Medco, Akra, Pegas. Akra sepertinya oke ya. Sekilas tadi saya lihat Akra sepertinya oke. Kita cek dulu. Akra. Oke, teman-teman. Sebentar, ini weekly-nya jadi nggak kelihatan. Akra itu sudah mulai rebound hari ini, tapi kurang menarik ya. Akra, Medco, Elsa, Pegas itu hari ini bagus semua pergerakannya ya, karena energinya juga udah mulai rebound lagi. Nah, terus kemudian kita lanjutkan Elsa, PTBA, Telkom ya. Telkom masih oke karena tadi memang ini saham yang ditarik. Antam ya, Antam, Incotins itu bagus-bagus semua hari ini, cuman memang closingnya nggak bisa maksimal ya. Closingnya nggak bisa maksimal. Oke, ini sektor itu. Terus kemudian sektor health itu apa teman-teman? Dari kemarin jarang banget saya bahas karena memang pergerakan udah nggak bagus. Oh, Mika ya, Mika Match. Match itu apakah hari ini IPO? Saya belum tahu teman-teman, coba kita tengok. Match itu termasuk saham baru yang IPO-nya 125. Saya miss ya, saya nggak ikut. Jadi saya skip aja. Berarti ini saham masih baru ya teman-teman. Saham ini masih baru, oke. Kemudian sektor berikutnya energi. Energi kan tadi udah kita bahas ya. Energi sahamnya apa? Sahamnya yang tadi itu yang BES ya. Dewa, Bull, Akra ini sudah saya bahas semuanya tadi. Kemudian setelah energi SMC Liquid. Apa saja sahamnya kita tengok. Di SNG Aces ya. Aces saya lingkarin hari ini dia termasuk yang pergerakannya bagus ya. Akra, Elsa, Aces. Sebentar saya cek dulu nanti untuk dibahas supaya nggak kelewat. Aces oke hari ini sedikit ada kenaikan. Akra oke tadi sudah kan. Indo Tambang Raya sedikit rebound. Asa oke, saya skip aja sudah. Intinya saya sudah pegang barang-barangnya. Kemudian cyclical. Kita coba tengok saham-saham cyclical hari ini apa. Baik, nah baik ini saya nggak pernah akses aja. Oke, saya skip. Yang di sini saya kena cuma akses saja. Kemudian ada non cyclical. Non cyclical itu hari ini Crab. Crab itu saham baru kah? Saya nggak begitu tahu. 150 IPO ini juga baru sekitar 2 minggu melantai ya. Oke, kalau gitu saya skip aja. Baik teman-teman, saya langsung masuk ke ini ya, ke saham-saham yang bergerak, ke sektor saham. Nah kalau teman-teman bisa ngelihat ini adalah update saham perbankan. Ini BK Banking masih ketemu resistan. BNI masih bertahan di area 50 retracement, area kuning itu. Masih cukup lama ya, sekitar 5 hari bursa lebih, semingguan di situ aja. Bank Mandiri memang kemarin sempat rebound tapi akhirnya terkoreksi lagi ya. Terkoreksi lagi teman-teman ya. Oke, seperti ini. Support berikutnya dia ada di 8.420. BRI juga masih belum kemana-mana, masih retracement. Nah ini BCA hari ini sempat terbang lebih tinggi tapi juga masih belum percaya diri, akhirnya turun ya. BBTN ya, BBTN retracement koreksinya sudah cukup ekstrim di bawah 38 retracement teman-teman. Sehingga untuk BBTN ini ada target ke 1470 ya, yaitu di 61,8 retracement. Kemudian Danamon juga sama terkoreksi juga ya, Bank Danamon. Koreksinya sampai di berapa Pak? Coba kita lihat ya. Koreksinya dia itu untuk supportnya di 2530. Bank Niaga ini masih minor aja, koreksinya masih sedikit banget. Supportnya dia ada di 61, di 1100 ya. Kita tengok dulu BTPS masih ketemu 50 retracement. Yang lainnya saya skip aja. Kemudian Bank Digital hari ini pelemahannya udah mulai terbatas, tidak mencetak lower ya dari kemarin. Jadi saya sudah mulai positioning juga teman-teman.
mulai positioning sedikit karena dia masih ada target ke 8.800. Tinggal kita lihat Senin aja apakah supportnya di break ya. Kalau enggak justru lanjut naik ya kita lanjutkan kenaikannya seperti itu ya. Karena kuncinya adalah di 38 retracement yaitu di 9.750. BBYB retracementnya kemarin sebenarnya udah terbatas tapi hari ini jadi melemah lagi. Ini diwaspadain aja kalau misalkan 38,2 retracement jebol, maka ada target ke 61,8 retracement di 1140 ya. BBAI masih nggak kemana-mana. Nah hari ini teman-teman agro sudah mulai menunjukkan turunnya udah mulai terbatas dari kemarin ya. Namun hari ini juga belum rebound signifikan. Yang sudah rebound signifikan adalah Breeze ya. Breeze memang dalam koreksinya, dalam tren ini koreksinya dia hanya sampai di 38,2 retracement. Which is ini adalah penting, ini adalah bagus. Kalau misalkan dia tidak turun di bawah 38 retracement dan lanjut, maka tren kenaikan dari Breeze ini kemungkinan besar akan lanjut. Nah, yang lainnya saya kira nggak ada ya teman-teman. Saya akan percepat aja. Kalau yang nggak perlu juga ngapain saya harus bahas seperti itu. Kemudian untuk Astra masih dalam rentang yang sama, masih ketemu 61,8 retracement. Auto juga masih dalam rentang yang sama. Astra Grafia masih sama. Dan juga United Tractor juga masih sama. Sektor consumer ini juga sudah sekitar 1 bulanan ini nggak kemana-mana ya teman-teman. Ini untuk Good, Garuda Food. Untuk Mayora sih memang dalam masa retracement ya. Retracementnya juga udah sekitar 2 minggu ya. Tertahan dia tidak mampu ngelewatin 50 retracement. Saat ini dia tertahan di 38 retracement ya. Kemudian Indofood ini juga masih belum. Nah ini yang hari ini pergerakan cukup oke adalah Access ya. Namun demikian Access ini masih ada resistan di 765, which is itu adalah merupakan resistan pertama dari tren dia turun ya. Kemudian Unilever masih belum kemana-mana ya teman-teman. Sido gimana kabarnya? Masih dalam rentang sempit. Saya udah exit ya. Coba-coba tapi ternyata nggak berhasil. Jadi saya cut aja. Kemudian terkait energi ini yang hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Teman-teman bisa ngelihat ada Elsa. Which is Elsa rebound dari 50 retracement kemarin ya. Dan hari ini dia hampir ngelewatin 100-nya lagi ya. 50 retracement dari tren dia turun. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia kan mampu di bawah 38,2, 61,8. Sebenarnya ini bagus, cuman resistannya masih belum mampu dilewatin. Kemudian Medco juga sama, teman-teman. Dia adalah retracement dan kemudian mencoba untuk naik, namun belum berhasil melewatin resistannya di 61,8. Sementara bertahan di 50 retracement. Nah, terus kemudian adalah perusahaan gas. Memang dari kemarin-kemarin pergerakan dari chartnya ini adalah candlestick-nya membentuk higher low dan akhirnya dia ngebreak hari ini teman-teman. Kita lihat kenaikannya apakah didorong volumenya kurang kuat sehingga kenaikannya kurang meyakinkan ya, kurang meyakinkan karena nggak ada dorongan volume. Kemudian Akra penurunannya udah mulai terbatas. Sebenarnya kemarin juga koreksinya hanya sampai di 38 retracement, belum nggak sampai disentuh, baru kemudian rebound. Sebenarnya ini bagus kalau dia bisa naik di atas 38 retracement, lanjut naik, maka tren dari Akra ini kemungkinan besar akan berlanjut. Kemudian sawit seperti yang teman-teman lihat harganya masih di atas 4.100 ringgit ya. Tapi sahamnya juga kemana-mana. Astra Glossary, L-Ship juga masih sama. Yang udah rebound ada SSMS. Udah 2 hari rebound dan koreksinya kemarin itu juga kecil aja teman-teman. Koreksinya cuman overshoot di bawah support pertama aja. Support kedua di 38,2 tidak sempat tersentuh dan dia udah 2 hari ini candlenya bagus. Kemudian ada lagi tadi kok SIM ya, SIM. SGRO cukup oke juga. Kemudian Gusco Plantation tuh 2 hari udah bagus, tapi ini hari ketiga malah nggak bagus ya pergerakannya. Oke, lainnya saya skip. Kemudian untuk saham coal ya teman-teman. Untuk saham coal itu Harum itu sebenarnya kemarin udah bagus dan hari ini juga pergerakannya lanjut. Saya hampir masuk lagi di Harum. Tapi saya pikir bolak-balik nggak jadi. Closing sesi 2 di bawah turun. Jadi lebih baik kita lihat dari Senin aja ya teman-teman. Kemudian Indo Tambang Raya juga sebenarnya secara chart hari ini udah mulai bagus. Dia mantul di 38 retracement which is itu bagus ya.
selama koreksi ini, selama retracement ini, dia tidak turun lebih rendah dari 38 retracement. Namun demikian sepertinya memang ini adalah Jumat adalah memang hari yang tidak ideal untuk naiknya suatu saham. Biasanya kenaikannya akan tertahan ya. Adaro juga hari ini kenaikannya tertahan, PTBA juga masih sama kenaikannya masih malu-malu seperti itu. Nah, kemudian yang bisa diperhatikan adalah KKGI, teman-teman. Ini udah break di bawah 38,2 retracement sehingga ada target di 566 atau di 61,8 retracement. Kemudian untuk Indika juga masih tipis aja ya koreksinya, enggak hari ini bisa naik lebih tinggi dari 2 candle sebelumnya. Ini oke sih. Cuman untuk teman-teman yang belum punya barang sepertinya kalau untuk masuk sekarang kurang bijak ya, karena koreksinya juga masih koreksi tipis saja teman-teman. Kemudian Petrosi juga sama, masih di puncak nggak kemana-mana. Doi juga sama, lainnya saya skip. Nah, kemudian saham-saham terkait metal secara chart pelemahannya juga mulai terbatas, pelemahannya juga kisarannya hanya di 38 sampai 23 teman-teman. Koreksinya koreksi kecil aja. Dan ini sebenarnya udah 2 hari seperti Antam ini, dia mulai ada penurunnya udah mulai terbatas. Ya, seperti teman-teman lihat, ini di 50 retracement itu kemarin kan nggak kuat balik arah retracement. Nah, di sini ketika dia retracement turun, teman-teman ngelihat aja seberapa dalam dia terkoreksi. Apakah ngelewatin di 38-nya? Kalau udah lewat itu udah jelek, teman-teman. Tapi ini sementara belum. Untuk Antam, Inco-nya juga belum. Inco-nya rebound-nya malah lebih bagus secara chart ya. Jadi sama, Inco ini ketemu 50 retracement sehingga retrace ke bawah. Nah, kita langsung pasang supportnya ada di 6.500, 6.200. Ternyata nggak sempat sentuh di 6.200, dia udah rebound. Nah, yang paling bagus chartnya adalah TINS. TINS memang 50 retracementnya masih jauh ya, di 1.650. Tetapi kemarin ketika saham-saham metalnya turun, TINS-nya juga ikut turun. Nah, ketika TINS turun, teman-teman bisa ngelihat bahwa koreksinya itu tidak ngelewatin di 38 retracement di sini. Which is ini adalah salah satu ciri-ciri koreksi yang bagus. Koreksinya koreksi sehat ya. Dan mantul dari 38 ketika naik di atas 3823, besar kemungkinan tren ini akan lanjut apabila mampu ngelewatin resistan di sebelumnya, yaitu di sekitar 1560. MDKA saham-saham yang bolak-balik saya bilang ini saham tradingan saya. Koreksinya kemarin juga nggak sampai di 38 teman-teman ya. Hari ini reboundnya lumayan tapi closingnya sayang turun. Kemudian saham-saham terkait telekomunikasi, Telkom rebound. Nah, kata siapa sekarang saham penggerak indeks nggak bagus untuk trading? Telkom ini enak loh dipakai untuk trading. 4370 ke 4600 teman-teman. Kemarin ke hari ini. Indosat juga hari ini sentuh resistannya ya. Kalau seperti ini ya, kalau mau beli ya tetap ketika ada retracement. Jangan membeli ketika berada di puncak ya. Kemudian Excel retracement sementara cukup terjaga di 38,2, nggak jebol dari situ. Seandainya itu jebol ada target dia ke 2400 ya teman-teman. Ini friend-nya juga retracement atau terkoreksi. Kemudian terkait minyak ya. BRPT teman-teman ini ekstrim koreksinya, kita biarin aja dulu karena koreksinya juga udah dalam banget nih. Nah, dia kan koreksinya udah ngelewatin 50 teman-teman. 50 ini adalah target awal koreksi dari tren kecil ini, tapi karena udah lewat, jadi kita mesti update. Kita mesti update dulu koreksinya di sini. Ya. Setelah diupdate maka target berikutnya di sini. Di 50 retracement di 876. Kemudian untuk ESA dia masih konsolidasi ya. TPIA juga masih cenderung turun teman-teman, hati-hati. Kemudian saham-saham terkait konstruksi. Saya nggak masuk konstruksi karena konstruksi itu pergerakannya ketika ketemu resistan sering balik arah. Nah, apakah demikian? Nah, teman-teman lihat aja langsung ke chart dari konstruksi seperti ini. Bahwa konstruksi juga sama, udah 4 hari nggak kuat naik lagi dan akhirnya hari ini juga masih konsolidasi. Di kisaran 50 retracement-nya ya. Kemudian Wika juga sama, temu resistannya. PTPP juga sama, polanya itu sama ya teman-teman. Waskita juga sama. Kemudian saham-saham terkait properti ini juga udah 4 hari terkena resistan 50 retracement. Pakuan juga ketemu 50 retracement balik arah ya. Asri udah lewat sih, udah lebih, cuman hari ini juga
ketemu resistan 78,2 sehingga mencari support di 61,8. BES naik tapi retracement ya. Memang untuk suatu kenaikan kenaikannya saya tuh perlu yang namanya retracement teman-teman. Ini kesempatan teman-teman untuk masuk bagi yang belum dapat barang ya. Tetapi sekali lagi titik entry-nya silakan diatur jangan sampai ketinggian karena retracement apa ya istilahnya? Ketinggian tuh retracement kan dibagi menjadi beberapa ya, ada 23, 38 seperti itu. Jadi kira-kira di mana teman-teman antri? Kalau saya kisarannya kalau di 50 atau 61 untuk saat ini ya. Kemudian CTRA, retracement juga teman-teman ya. Kemudian terkait semen, ini sepertinya juga sama. Ini saya jarang positioning karena memang pergerakannya sering nggak bagus saat ini ya teman-teman. Kemudian terkait transportasi ya, kemarin saya bahas SMDR, hari ini ceritanya gimana? Hari ini saya tadi sempat masuk SMDR tapi cut loss 1 poin ya, cut loss 1 poin nggak apa-apa. Karena nggak bergerak juga. Kemudian highs kemarin bagus sinyalnya, hari ini turun ya teman-teman. Karena memang secara chart seperti ini, maksud saya kondisi marketnya masih kurang bagus hari ini. Banyak saham yang turun. Ini dia turun juga, kemudian Temas kemarin naik kan, sekilas aja kemarin naik sebentar karena mantul dari support. Saat ini juga sudah terkoreksi sedikit ya teman-teman. Kemudian terkait media IMTK, ini sudah masuk area tembak di 50 retracement sampai 61 ya. Tapi karena bentuk candlenya masih percaya diri untuk turun, maka sebaiknya antrinya adalah di 61,8 aja. Kemudian basic material tadi sudah, ini sekilas saja saya sampaikan ya teman-teman. Kemudian kumpulan saham-saham yang biasa saya pantau, Saratoga juga akhirnya masih terkoreksi. MTDL, nah ini MTDL itu dalam tren koreksi dia kemarin sempat jebol di sampai 50 dia rebound. Ini dia saat ini mampu lewatin 38,2 retracement teman-teman. Sehingga ada kemungkinan 323 ini ada resistan berikutnya. Kemudian IMAS retracement nggak sampai di 38, bagus sih. Baru kemudian sekarang naik di atas 23. Ini mirip MTDL sebenarnya bentuknya. ASA tadi sempat bergerak ya, nggak kemana-mana. ERA nggak kemana-mana, saya skip aja. Kemudian grup Lipo, grup Sinarmas NKP, dia bisa ngelewatin 50 retracement, bisa ngelewatin 61, bisa sampai 61,8 retracement ya teman-teman. Saat ini dia udah 3 hari mampu di atas MA 200. Kemudian lainnya saya skip aja. Nah kemudian sektor ayam ya teman-teman. Sektor ayam ini yang saya kurang suka adalah dia masih sideways. Seperti Cepin sideways, Malindo Feedmill. Nah Java gimana? Java itu kan kemarin paling bagus sinyalnya. Hari ini sama juga terkoreksi, tapi koreksinya paling kecil ya. Nggak sampai masuk ke area konsolidasinya lagi, tapi dia ya sedikit koreksi aja seperti itu. Kemudian terkait farmasi sepertinya nggak ada, jadi saya skip aja. Jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi ISG-nya gagal bertahan di 7.200 ya. Awalnya memang bagus. Awalnya memang hari ini marketnya sahamnya banyak yang bergerak. Namun teman-teman tahu hari ini hari Jumat dan juga ada rilis data neraca impor migas tadi, neraca migas ya. Terus kemudian juga minggu depan itu adalah rilis suku bunga di mana kemungkinannya tetap di 3,5. Selain itu apalagi? Selain itu ya nggak ada. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.